Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranis Hasan Alhari dengan NIM 18621501122. Kelas non-reguler C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Fitrah Mulyanti, SPD MM. Nah, dalam video kali ini saya mengambil tema atau judul menguasai kurikulum pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Standar Pendidikan Anak Usia Dini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kemampuan atau kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Standar PAUD terdiri atas 4 kelompok, yaitu 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan. Yang kedua, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, standar isi, proses, dan penilaian. Dan yang terakhir, standar sarana dan prasarana pengelolaan serta pembiayaan. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum merdeka pada anak usia dini. Yang pertama, holistik. Holistik adalah berkesinambungan ya. Yang kedua, konstekstual. Yang ketiga, berbasis pada bukti. Yang keempat, integratif. Yang kelima, kolaboratif. Dan yang keenam adalah responsif. Selanjutnya, standar tingkat pencapaian perkembangan. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan Kartu Menuju Sehat atau KMS dan deteksi dini tumbuh kembang anak atau DDTKA. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan dan pengembangan kurikulum Merdeka PAUD. Nah, yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar, penyesuaian pembelajaran dengan tahap, capaian, dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan asesmen formatif dan sumatif dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen terhadap 5 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang keenam, laporan kemajuan belajar, evaluasi pembelajaran, dan asesmen. Yang selanjutnya ya, implementasi kurikulum merdeka. 1. Menentukan visi dan misi lembaga PAUD yang jelas dan terarah. Yang kedua, menyusun pengembangan kurikulum merdeka PAUD. Ketiga, melakukan penilaian terhadap kebutuhan anak usia dini. Yang keempat, menentukan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Selanjutnya 5. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keenam, menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal. 7. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. 8. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kesimpulannya adalah, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar anak memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Pada hal ini, guru bebas dalam memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat anak. Karakteristik kurikulum Merdeka pada PAUD terdiri dari holistik, konstekstual, integratif, berbasis pada bukti, kolaboratif, responsif, dan berkelanjutan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.